Beliau melayani sebagai pendeta di GKI Sumut Tembung dari tahun 2006 sampai saat ini. Sekaligus beliau juga dosen Biblika Perjanjian Baru di Fakultas Ilmu Teologi Institut Agama Kristen Negeri IAKN Tarutung. Jabatan beliau di IAKN Tarutung sebagai dekan Fakultas Ilmu Teologi. Pendidikan beliau S1 dari STAKPN Tarutung. Jadi abang ingat pendeta GBP yang dari STAKPN Tarutung pasti kenal dengan beliau. Kalau saya sendiri pun sebenarnya malu di sini ketika saya tadi malam jadi moderator ini, padahal saya masih seperti ini. Beliau sudah dokter. Kebetulan teman satu kos saya dulu beliau ini. S2 dari STT Abdi Sabda. S3 beliau dari STT Cipanas. Inang pendeta bernama Eskaria Buru Sirait. Tuhan memberkati keluarga Amang Inang ini dengan 3 orang anak: Prilly Agisila, Gaska Epredo, Rea Aprihoni. Mungkin itu yang boleh kami sampaikan mengenai perkenalkan narasumber kita. Seperti saya bilang tadi, kalau Amang Bishop kami sudah kenal betul lama. Jadi tadi saya pikir masing-masing lah kita sudah tahu, jadi kita belum mengenalkan. Untuk itu mari kita berikan aplaus buat narasumber kita hari ini. Kita langsung mulailah karena memang waktu kita sudah banyak lewatnya, karena tadi saya ingatkan jam 12.30 harus ini sudah selesai. 12.30 diskusi panel kita yang harus selesai. Oleh sebab itu kita mulai langsung. Kami serahkan untuk menyampaikan bahannya. Yang pertama, menyampaikan bahan untuk tema kita hari ini, Amang Pendeta Dr. Haposa Silalahi MTH. Kami berikan waktu. Saya izin berdiri ya, Amang Bishop ya, karena biasa mengajar selalu berdiri. Ya, Amang Inang Pendeta yang terhormat, rekan sejawat dalam pelayanan. Saya juga pendeta di GKI Sumut, berjemaat di GKI Sumut Tembung. Walaupun secara kerjanya saya sudah menjadi dosen di AKN Tarutung. Hari ini kita akan bahas satu tema yang menjadi impian dari semua gereja lokal yang ada di Indonesia. Karena dikala tema ini, dikala pembahasan ini bisa dicapai, maka tema perayaan Prajubileu gereja yang sejahtera itu akan dapat terwujud. Bahas tentang definisi. Menurut Makmur Halim, bukan Makmur Semare-mare ya, tapi Makmur Halim, kemandirian gereja dicetuskan oleh Henry Van dan Rufus Anderson pada tahun 1629. Jadi pada abad ke-16, gereja sudah berbicara tentang kemandirian melalui teologi kemandirian dalam 3 formula. Ada 3 formula di dalamnya.
Yang pertama disebut dengan self-propagating, memberitakan sendiri, self-financing, membiayai sendiri, dan self-governing, memerintah sendiri. Tujuan dari kemandirian itu agar gereja yang dirintis di dunia ketiga, para misionaris barat, tidak lagi bergantung dengan badan-badan misi barat, melainkan anggota jemaat lokal. Anggota jemaat lokal mampu memimpin gereja sendiri, melayani gereja sendiri, dan membiayai gereja sendiri. Kemandirian gereja adalah suatu upaya bersama yang dilakukan terus-menerus. Bukan sesuatu peristiwa yang dikerjakan dalam waktu tertentu, tetapi sifatnya terus-menerus memperkembangkan segala kemampuan atau potensi yang dimiliki dan dipergunakan secara bebas dan bertanggung jawab bagi pelayanan, persekutuan, dan juga kesaksian. Maka berbicara tentang kemandirian gereja harus menjadi program kerja yang tertuang dalam rencana pengembangan gereja dan rencana strategis gereja, sehingga kemandirian tidak sekedar wacana tetapi sebuah program kerja. Jangan sampai seperti unggun merindukan bulan, berharap untuk mandiri tapi tidak menjadi sebuah rangkaian proses yang dicantumkan dalam sebuah rencana pengembangan GBB. Kalau GBB tahun 2045 seperti apa? Kalau Jokowi dulu di pemerintahan kita 2042 Indonesia emas. Maka bicara tentang kemandirian gereja, bicara tentang sebuah goal yang akan dicapai oleh gereja dalam segala penata layanannya, maka harus memiliki rencana induk pelayanan 25 tahun seperti apa kemandirian yang dialami oleh GBB. 5 tahun ke depan kemandirian yang mana yang sudah akan tercapai, sehingga berbicara tentang kemandirian tidak sekedar wacana. Selanjutnya, menurut LDKB, kemandirian gereja merupakan suatu sikap yang menjadi salah satu ciri kedewasaan. Sikap tersebut bersumber pada pengenalan dan kesadaran akan hakikat tujuan hidup Kristiani. Bapak Ibu sekalian, ternyata kemandirian itu juga mempertunjukkan sebuah kematangan dari pertumbuhan gereja. Kemandirian mempertunjukkan kematangan sebuah pertumbuhan gereja. Dinyatakan di sana ada 3 hal kemandirian. Yang pertama, kemandirian teologi. Yang kedua, kemandirian daya atau sumber daya manusia. Yang ketiga, kemandirian dana. Kemandirian teologi berarti sebuah gereja harus memiliki teologi autentik. Artinya teologi yang berbicara tentang konteks gereja itu sendiri. Teologi yang berbicara tentang kebutuhan dan refleksi iman dari gereja itu sendiri. Berbicara tentang kemandirian daya atau sumber daya manusia, berbicara tentang seluruh staf, seluruh pekerja, seluruh orang-orang yang terlibat dalam organisasi gereja tersebut. Tidak bisa dimungkiri bahwa sumber daya manusia sangat berpengaruh secara signifikan untuk kemajuan sebuah gereja. Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki oleh semua oknum yang bekerja di dalamnya, bahkan jemaatnya, maka semakin tinggi kesadaran untuk membangun dan mengembangkan jemaatnya. Semakin rendah pendidikannya, semakin susah diatur. Semakin rendah pendidikannya, semakin merasa tidak penting dengan kebutuhan organisasi. Orang yang berpendidikan akan bicara tentang kita, sedangkan orang yang tidak berpendidikan kerap sekali bicara tentang saya dan aku. Maka kemandirian sumber daya manusia, gereja juga harus memikirkan tenaga-tenaga yang bekerja di dalamnya supaya dapat menjadi fasilitator untuk meningkatkan sumber daya manusia di tengah-tengah jemaat masing-masing. Kemandirian dana ini adalah sangat penting. Di mana kita tergantung kepada pihak ketiga,
Dikala kita tergantung pada sponsor, maka perjalanan kita akan ditentukan oleh keberadaan pihak ketiga dan sponsor. Ketika gereja mampu berdiri sendiri dengan pembiayaan dari jemaat-jemaat yang dimiliki, maka gereja itu akan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Kalau GKI Sumut belum berhasil, tapi kalau GKI Jabar dan Jaten sudah mengalami keberhasilan. Mereka gereja memiliki badan usaha yang betul-betul hidup, yang betul-betul tidak membebani gereja, tetapi memberikan sumbangsi besar dalam proses keuangan dalam gereja tersebut. Maka biasanya gereja memiliki badan usaha, apakah dunia pendidikan, apakah bidang kesehatan, apakah bidang pertanian atau perkebunan. Karena itu akan menjadi penyangga dari kestabilan setiap biaya-biaya operasional, setiap biaya-biaya yang akan dipergunakan dalam setiap program kerja dari sebuah gereja tersebut. Maka kerap sekali ada kajian-kajian yang berbicara tentang gereja dan entrepreneurship. Jadi seorang pelayan tidak lagi hanya berbicara tentang pelayanan firman Tuhan, tapi pelayan yang harus betul-betul utuh melayani kemanusiaan. Tidak hanya berbicara tentang ruhnya, tapi bicara tentang tubuhnya, bicara tentang hatinya. Karena kebutuhan hidup manusia ada 3 yang perlu diisi. Perutnya isi supaya hidupnya tenang. Otaknya isi supaya dia berhikmat. Hatinya, batinnya isi supaya dia yakin di balik dia ada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan. Tema dulu saya berarti berdiri. Iya, sebenarnya tema menuju gereja sejahtera itu yang diambil dari Lukas 4 ayat 15 sampai 19. Ini adalah merupakan kebebasan. Kebebasan itu hal yang dinantikan semua orang. Apakah itu kebebasan dari kemiskinan, kebebasan keterbelengguan dari kekecewaan, keputusasaan, dan juga kemiskinan, dan ketidakadilan, dan juga keterbelengguan daripada disabilitas. Jadi kalau kita lihat ayat itu ada berarti 3 yang mau dibebaskan, yaitu kemiskinan, ketidakadilan, dan juga disabilitas. Ada buta di sana, dan begitu. Jadi ini mau kita lihat sebentar. Ayat ini adalah kutipan dari Yesaya oleh Yesus sendiri dari Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Proklamasi tentang kebebasan ini dikenal dengan tahun rahmat Tuhan atau dikenal dengan tahun Yubel. Tahun Yubel dan pelaksanaan tahun Yubel ini dalam kalender Judaisme terjadi pada hari penebusan yang disebut dengan Yom Kippur. Tapi kita semua, ya, Yom Kippur, orang perintah-perintah setan kecuali jemaat. Dan terjadi hari penebusan tersebut tanggal 10 bulan Tisri itu sekitar September Oktober. Bulan Tisri itu sekitar September Oktober. Terdiri dari 7 tahun Sabat. 7 tahun Sabat. 1 tahun Sabat itu 7 tahun. Jadi 7 kali 7 49. Jadi dalam perjalanan lama bahwa perayaan tahun Yubel itu 7 kali 7 49 dan dirayakan itu tahun ke-50. Jadi saya bukan mengada-ada 49 tahun prajubilium dan 50 tahun rahmat Tuhan untuk GBP. Amin. Dan Pak So sejak tahun ini. Kali 50 kita akan menjadi menuju kesejahteraan. Itu saja. Jadi kalau kita itu kali Judaisme 7 kali 7 tahun tahun Sabat, ya. Jadi artinya 49 tahun itu penebusan dan dirayakan itu tahun 50 itu tahun Yubel. Itu yang kita lihat dari tema yang dimaksud itu. Jadinya tema itu adalah kebebasan dari keterbelengguan. Itu yang kita mau katakan. Ibu-ibu sekalian, kita mau lihat di subtema kembali, kita ulang kembali karena tema yang saya katakan itu hanya pengantar untuk subtema. Terjelas bahwa tema itu adalah tadi adalah untuk kebebasan.
Kebebasan itu pertama dari kemiskinan, keterbelengguan. Kita yang kemiskinan itu bukan hanya materi, tapi kemiskinan masuk di segala, ada juga kemiskinan pengetahuan. Itu dari sumber daya atau Kementerian Teologi. Bagaimana IPB sudah mandiri dari teologi seperti dulu. Padahal kita sudah bertahun. Bahkan kalau kita lihat nih runutan sejarah kita, KPP kita pun baru KPP ketiga. Kita seumur dengan KPA, tapi KPP mereka sudah ke 50. Kita masih ketiga. Kenapa tidak seperti itu? Sumber daya manusia. Itu dia. Dan memang itu dia kepada gereja kita. Kami tidak bisa tahun 2001 mungkin kami bangsa yang sudah berbeda, kita bisa bukan umur ya, kalau umur 40 ya. Tapi kalau kebenaran sendiri kami pada saya bersih dengan ini karena dari saya sudah pensiun. Kami masih 4 orang pada di kawasan 2001 di keseluruhan. Kita berdiri keperjalanan itu. Tapi tahun 2015 kita sudah 40. Sampai sekarang masih segitu karena ada yang pensiun, ada yang meninggal. Sementara kita bisa pendeta sampai tahun 2020 tidak ada. Karena apa? Anggaran kita yang buat. Kita sepakat dengan itu. Anggaran kita mengatakan bahkan selama 2 tahun, ada kata selama dan dikaris selama 3 tahun. Terima kasih atas paparan Bapak Pendeta berdua dan terima kasih kepada moderator atas kesempatan ini. Perkenalkan, nama saya Renta Ferawati Siregar. Saya jemaat dari Sempurna Ujung GPP Gloria. Saya mendengar paparan dari Bapak Haposan pada Bapak Amang, pada Amang kami sangat menarik dan bermanfaat buat kami, khususnya pada saya pribadi. Saya senang dan apresiasikan begitu banyak rupanya keterangan-keterangan mengenai pertumbuhan dan perkembangan gereja ini. Jadi saya melihat perkembangan GBP memang sudah sangat meraih kesuksesan ya. Saya pribadi ya dari segi pembangunan, karena memang saya juga dari kecilnya besarnya dari GBP Jalan Pelajar, kebetulan Bapak juga Sintua Ibu Siregar mendiang. Terima kasih Bapak. Yang saya mau bertanya kepada atau minta saran kepada Bapak pada Amang Haposan, dari 3 kemandirian gereja tadi ada dari daya, dana dan teologi ya Pak ya. Jadi dari 3 kemandirian ini memang sangat luas yang kita harus memang kembangkan dalam setiap gereja, di mana setiap gereja itu mempunyai kekuatan sendiri untuk dalam pengembangannya, dari segi pelayanan, dari segi jemaatnya juga untuk mendukung segala perkembangan yang akan ada di kemudian hari untuk perkembangan gereja ini. Yang saya mau tanyakan Bapak, dari misalnya tadi yang dipaparkan oleh Bapak Biso, Amang Biso, dari hati dan kemiskinan dan iman itu, dari 3 paparan yang saya lihat, saya pikirkan ini menjadi satu kesatuan yang mungkin bisa menjadi tolak ukur untuk meraih suatu pembangunan gereja yang lebih lagi maksimal atau lebih lagi mendukung pelayanan dalam segala sisi Bapak. Jadi yang saya ingin juga bertanya Bapak, ketika ada iman, hati, sejauh mana pelayanan gereja atau pengembangan gereja untuk memaparkan kepada jemaatnya, kepada khususnya mungkin kepada jemaat di GPP ini, seperti apa sih Pak paparannya atau seperti apa sih pelatihannya untuk mengembangkan dari ini yang dipaparkan tadi, kekurangan dan kelemahannya, agar kita juga semakin kuat untuk lebih lagi berdiri pesat seperti keinginan dan cita-cita kami sebagai jemaat GPP, dan menjadi tolak ukur apa yang menjadi kedepannya kami bisa lebih lagi bersatu dan bekerja sama untuk lebih semangat lagi
mengembangkan dari segi aspek teologi ya, daya dan dana terlebihnya, khususnya juga dana Bapak. Jadi itu saja Bapak, sekian dan terima kasih. Begini, Pak Amang Kapolsa, ketika kita berbicara tentang visi dan misi, kebetulan saya melihat GPB itu secara berdiri. Lalu saya lihat rumusan-rumusan visi itu tidak sinkron. Itu mungkin bisa menjadi salah satu kendala dalam perkembangan gereja. Ketidaksempurnaan begini. GPB sudah pernah membuat visi menjadi berkat bagi dunia. Dan sekarang muncul lagi kemandirian gitu ya. Memang kalau disambung-sambungkan akan sambung seperti itu ya. Artinya kalau kita berbicara mana dulu menjadi berkat atau mana dulu menjadi mandiri. Kalau disambung-sambungkan pasti sambung gitu ya. Tapi kalau kita melihat secara sistematisnya, alangkah lebih baiknya mandiri dulu baru menjadi berkat bagi dunia seperti itu ya. Jadi mungkin yang menjadi semacam perbedaan saya secara pribadi, ketika visi dan misi dirumuskan, hendaknya itu menjadi visi dan misi bersama. Itu paling utama. Sehingga tidak mengusung visi terselubung atau misi pribadi. Kenapa? Ketika itu sudah visi bersama, karena beliau itu akan berlanjut dan itu akan melanjutkan estafet pemimpin berikutnya. Takutnya nanti pimpinan sekarang sudah membuat misi yang bagus. Lupa ketika tidak terpilih di periode selanjutnya misalnya, ini bukan berbicara tentang sinode ya bukan, tapi ini berbicara tentang gereja. Bisa saja nanti masuk visi yang selama ini sudah disimpan dan itu menjadi aplikasi yang dia harus lakukan seperti itu ya. Jadi ini mungkin menjadi perbedaan bagi saya dan juga Bapak Ibu Pendeta dan sekalian kita semuanya. Ketika berbicara tentang kemandirian ini, hendaknya kita sepakat terus melanjutkan visi yang sudah ada itu sehingga kita terukur. Kalau tidak dilanjutkan susah mengukurnya. Ketika kita bicara tentang menjadi berkat bagi dunia, bagaimana GPB mengukur ini? Gak bisa, karena visi kita sudah berubah menuju kesejahteraan. Jadi hendaknya memang ini menjadi sebuah catatan ya, menjadi rekomendasi bahwa visi ini sebenarnya terus estafet. Jadi kita dapat mengukur setiap perjalanan gereja kita, itu salah satu yang saya lihat di kendalanya. Lalu yang kedua, saya pikir gereja sudah terus bekerja tentang kemandirian teologi, dana dan daya. GPB juga saya pikir sudah mandiri secara teologi. Saya percaya seperti dan saya sudah bilang Bapak Aposan akan terus berlanjut kemandirian itu dan itu dikerjakan. Misalnya, saya bilang tadi GPB sudah mandiri secara teologi. Ya kan, GPB sudah merumuskan bahwa pendeta perempuan laki-laki itu sama. Itu kan kemandirian teologi juga salah satu contoh ya. Tentang disabilitas, GPB mengakui bahwa penyandang disabilitas sudah gambar dan rupa Allah. Tetapi mungkin besok, tahun depan akan muncul isi teologi yang berbeda dan itu akan disikapi oleh GPB. Itu memunculkan oleh konfesi GPB. Saya melihat bahwa kemandirian itu sudah dan akan terus dikerjakan. Itu menurut pemahaman saya ya. Nggak mungkin GPB ini sudah 49 tahun tidak ada kemandirian teologianya, atau mungkin 50 tahun ke depan. Mungkin catatan sederhananya sudah dan akan terus dikerjakan karena isu-isu teologi akan terus berkembang dan akan selalu dan itu yang harus direspon oleh gereja. Mungkin ya agak berbeda kita dari secara struktural ya Pak GKI dengan GBP ya. Mungkin apa namanya GKI saya tidak tahu apakah dari atas rumusan kejelas lokal. Kalau GBP itu pasti yaitu rumusan dari atas dan itu akan dikerjakan di lokal seperti itu. Hanya mungkin salah satu kendalanya gerak langkah itu mungkin. Gerak langkah melihat visi itu belum ada yang anak-anak kuku, ada yang sudah di atas, ada yang setengah, ada yang masih memulai seperti itu. Atau begini, kalau kita semua menghilangkan rasa curiga, itu mungkin gerak langkah itu pasti kuat ya. Jadi memang bentuk curiga, tapi ketika itu terus dikerjakan di dalam pemahaman saya, curiga itu bukan sesuatu yang mencurigai ya. Curiga adalah pengertian menantang kita untuk terus melihat berproses dan mengujinya seperti itu. Jadi apa yang Bapak sampaikan hari ini sungguh sangat sungguh sangat luar biasa. Sehingga saya simpulkan secara sederhana, kemandirian teologi, daya dan dana itu terus akan dikerjakan dan akan berproses. Dan ini sepertinya mata rantai tidak bisa dipisahkan seperti itu ya. Jadi gereja tidak hanya bicara teologi, daya juga dan dana juga. Dan mungkin salah satu pengalaman kami bersama pimpinan pusat dan tim diakoni ketika bicara tentang dana, makanya dari saya sharing, ada satu program Great
dari pusat yang harus kita kerjakan, menciptakan gereja yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Memang ketika kita minta dana ada 722 juta selama 3 tahun ini, yang sudah berjalan di tahun 2024 ini jalan 2 tahun. Memang kita bersyukur, tapi di satu sisi kami bolak-balik ini ya, namanya kita berminta ya, bolak-balik revisi anggaran. Ini kami sudah siap dari eksternal auditor, ketika kita kirim lagi pemberi dana, ini tidak sinkron. Oh, dana dari auditor dengan dana laporan dari keuangan. Artinya semacam apa ya? Ada semacam kapan ya ini punya uang ya, sehingga kita seperti ini bolak-balik membuat laporan, capek-capek, dicoret laporan, gitu satu ribu pun harus bertanggung jawabkan gitu ya. Dan semoga dengan apa yang telah dirumuskan hari ini akan menjadi kekuatan bersama sampai GPP mampu membuat semacam keputusan atau semacam statement, kami sudah berdiri di kemandirian ini. Jadi harus terukur, kalau ini kan kita belum ukur sampai kapan, tahun berapa ini, tahun berapa GPP harus melaksanakan ini, belum, karena ini masih menuju. Tapi menuju ini kalau kita lebih bagus, apakah 30 tahun lagi atau 40 tahun lagi? Ketika itu sudah ada, yang semua jemaat GPP tertuju pada satu tema di atas. Melihat makanya tadi saya sedang sharing. Terima kasih, saya Pendeta James Charlie Tambolon dari GBR Sipauta. Yang pertama yang ingin saya perbincangkan tentang kemandirian teologi. Jadi hari Minggu yang lalu saya khotbah di Sipauta. Saya dalam khotbah saya itu mengatakan saya mengenal GBP ini tahun 2008. Jadi tamat SMA saya tahun 95, pernah saya bekerja sebagai kuli bangunan dekat Pontongan. Itu tahun 95 atau 96 kami membangun sebuah ruko di situ. Saya belum mengenal GPP waktu itu. Saya belum mengenal. Saya lihat GPP Pontongan itu kami sering bermain di situ. Itu adalah satu gereja karena GPP Pontongan ini sudah berdiri itu sudah tahun 78. Jadi ketika saya khotbah hari Minggu itu membicarakan tentang prajubilium ini dalam khotbah itu, saya merasakan perjalanan ketika saya mulai mengenal GP tahun 2008, ditadiskan jadi pendeta tahun 2012, ditempatkan di beberapa resort, dan di situ keluarga saya menerima baptisan anak-anak, bahkan saya diberkati di GPP. Jadi apa yang saya sampaikan di tengah-tengah jemaat waktu itu, bahwa ada yang dari denominasi gereja yang lain bergabung di GPP. Salah satunya saya dari HKBP, biar aja dulu. Ada beberapa dari HKI, mereka bergabung, ada yang sudah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun bergabung mereka di GPP. Tentang kemandirian teologi, ya tahun 75, ya kita baca secara itu adalah pecahan saya dari HKBP Kedadan, ya tahun 75. Nah berpikir ya man, dan memang itu beda. Mengapa tadi dikatakan bahwa 49 tahun GPP ini kita belum mandiri secara teologi? Padahal yang saya rasakan selama ini, ketika orang bertanya tentang GPP, bersuang doa mama, karismatik doa mama, itu yang sering ditanyakan dari sekitar karena mereka mungkin baru mengenal GPP. Dan saya menjelaskan GPP adalah seperti ini dan seperti ini. Kemandirian teologi yang ingin saya sampaikan, saya rasa ketika kita mengenal dan masuk ke GPP ini, kita percaya bahwa kemandirian teologi di GPP, makanya kita berjalan bersama di tengah-tengah perjalanan gereja ini 49 tahun. Saya rasa tentang kemandirian teologi ini sampai sejauh mana kita katakan bahwa kemandirian teologi di GP kita belum maksimal mandiri. Itu yang ingin saya tanyakan, padahal jelas-jelas mulai GPP berdiri kita sudah dibekali dengan dasar undang-undang, karena dasar rumah tangga
dan lain sebagainya. Itu yang pertama, sampai sejauh mana dan apa yang harus kita benahi di GPP ini sehingga kita benar-benar mempunyai ciri khas tersendiri. Yang kedua tentang kemandirian dana. Saya tertarik dengan penjelasan dari Bapak Sudadari di DKI Jabar. Mereka sudah mandiri secara dana dengan bidang-bidang usaha. Mungkin boleh diberikan bagaimana cara mereka mengelola itu, apa yang dikerjakan. Karena mungkin ada usaha-usaha yang sudah kita buat di GPP ini, tetapi belum signifikan menjadi pemasukan secara keseluruhan di gereja GPP. Jadi apa yang harus mungkin bisa nanti ditambahi atau diperjelas bagaimana di GPP Jabar itu mereka bisa berusaha. Dan tentang setoran-setoran dari gereja ketika jemaat memberikan persembahan atau mungkin ada persembahan khusus dan lain sebagainya. Narasumber mengatakan tadi, ya ada beberapa gereja atau sinode yang mengharapkan setoran atau persembahan dari beberapa gereja. Ternyata tadi mengatakan supaya gereja juga membuat usaha, supaya kita tidak terlalu berharap dengan yang diberikan jemaat. Padahal kalau yang kita pikirkan, kita selalu mengkhotbahkan supaya jemaat itu memberi dengan ikhlas, dengan sukarela. Dan saya rasa banyak jemaat dia dengan bersukacita memberi ke gereja itu, baik itu melalui persembahan seperti ada panitia sekarang ini diberikan yang terbaik melalui kepada Tuhan melalui gereja ini. Jadi yang saya pikirkan ketika kita berfokus nanti kepada usaha tanpa kita mengharapkan lagi mungkin setoran-setoran tersebut, apakah itu tentang kemandirian dana itu tanpa kita harapkan lagi misalnya setoran dari gereja-gereja karena sudah mandiri, apakah itu tidak merenggangkan gitu ya tentang hubungan kita dengan pemberian dari atau persembahan dari jemaat kita. Itulah dua yang ingin saya perjelas di diskusi kita ini. Terima kasih. Berbicara tentang gereja, berbicara tentang perjumpaan dengan Allah. Dikala seseorang sudah mengalami perjumpaan itu secara personal, tak perlu dikasih stimulus lagi pun, dia akan memberikan yang terbaik kepada Allah. Maka tadi dibicarakan, kadang-kadang jemaat tidak menyadari. Maka tadi Al Bisu berkata ada is. Satu talenta itu gak nampak. 2 talenta itu di mana? 4 talenta itu di mana? Lalu tadi diuniversalkan. Seandainya di GPP dapat 1 talenta, lalu yang satu itu di mana? Kan tadi dia. Bicara tentang gereja, bicara tentang perjumpaan. Ini intinya. Perjumpaan personal dengan Allah. Bukan hanya berbicara tentang organisasi, bukan berbicara tentang manajemennya, tapi yang paling klimaks yang harus dialami gereja adalah perjumpaan jemaat dengan Allah. Dikala perjumpaan jemaat ini dengan Allah yang difasilitasi oleh gereja terjadi, maka mereka akan memberikan yang terbaik kepada Allah. Kalau dalam Injil berkata ada seorang janda yang punya 1 kebin dan itu adalah milik satu-satunya, dia berani berikan kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia mengalami perjumpaan itu dengan Allah. Maka sebenarnya yang harus kita fasilitasi pertama adalah untuk mendongkrak sebuah pertumbuhan perkembangan gereja adalah jemaat harus mengalami perjumpaan itu dengan Allah. Dia secara personal mengalami perjumpaan, dia secara personal mengalami sebuah perenungan, dan dia punya konsep tersendiri tentang Allah yang diwartakan atasnya. Maka mis itu tidak akan ditemukan. Kenapa ada misrafi? Kenapa ada istimewa? Jemaat itu kadang-kadang tidak mengalami perjumpaan yang manis dengan Allah. Maka dia hanya sekedar artinya menjadi sebuah rutinitas, menjadi sebuah agenda kedua
Jumat kalau hari Minggu ke gereja, kalau hari Rabu Ina, kalau hari Sabtu pemuda, kalau hari Kamis itu bapak-bapak, itu menjadi sebuah agenda, bukan menjadi sebuah perjumpaan. Maka ada orang yang berani secara totalitas memberikan sesuatu yang terbaik kepada Allah. Kenapa? Karena dia merasakan sebuah kebaikan yang bersumber dari Tuhan. Mungkin akan besok tahu ya, GPIB Maduma yang sampai 40 M ya Pak, 40 M itu satu orang donaturnya. Kenapa bisa diberikan? Itu tadi perjumpaan. Saya yakin di GPP ada itu, dan butuh waktu untuk menemukan orang seperti itu. Itu tadi dia. Dikala sudah kita alami, rasakan, maka seolah-olah tidak ada satupun yang harus kupatenkan menjadi bagian dari hidupku. Itu tadi. Maka akan menjadi sesuatu kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetapi dikala itu tidak dialami, maka please masih pikir, aduh apa itu enak kali pendeta itu makan itu. Mulai ke sana. Kenapa? Karena dia lihat itunya, dia tidak merasakan Allah itu dalam hidupnya, tapi masih personal yang dia lihat. Apa waktu? Oh saya enak kali. Pasti marah-marah itu makan itu katanya. Itu dia. Kenapa? Karena belum menghayati, merenungkan. Karena kalau sudah ketemu hubungan itu dengan Allah, udah gak ada teratur, gak akan diatur. Itu tadi, ada juga memang di BPI itu luar biasa Pak. Ada satu pensiunan Polda, dia buat akta notaris langsung. Kalau dia meninggal, itu rumah dari wakili itu dikasih ke gereja. Udah dibuat di akta notaris. Sebenarnya orangnya. Saya tanya, kenapa dikasih? Itu apa? Anakku biar ada bicara yang lain. Ini tuh rumah Tuhan. Mau dipakai DPI seperti apa urusan mereka? Aku mau kasih sama DPI. Kenapa? Urusanku sama Tuhan, tapi melalui gereja ini. Nggak dianalisa, nanti kalau kasih tiba-tiba nggak dipakai dalam apa itu urusannya. Aku berurusan sama Tuhan, nggak urusanku itu. Ya, supaya dia mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Itu. Jadi perjumpaan itu yang harus dibangun, dan jemaat juga harus merasakan perjumpaan itu. Kalau kemandirian teologi agak mirip lagi ke yang lainnya. Kemandirian teologi berarti memiliki kekasan. Jadi setiap gereja itu punya konfesi atau di DPP. Itu jelas, harus ada. Dan harus ada cirinya DPP di dalam. Kira-kira DPP itu seperti apa? Kalau Abang Bishop tadi berkata, boleh di copy paste, tapi dibuatlah sesuatu kekerasan di dalamnya. Dan konvensi itu harus disosialisasikan. Maka ada pergerakan umum ini yang berkolaborasi dengan gereja-gereja lain untuk mempertunjukkan jati diri dan identitas kita sebagai sebuah persatuan dengan konvensi tertentu. Satu ini masih sebulan. Boleh ngobrol kalau video menginang ya. Huta Sudut STH, silakan diri dan ya kita beri tepuk tangan kepada beliau dengan pengalaman beraktivitas di Paduan Suara Revelasio STT Abdi Sabda, Paduan Suara Kristen Bang Pangin, dan undang mati suara Komisi Wanita dan Pemuda Gereja di Medan. Kemudian yang kedua Ibu Rizka Siaha ST. Selama ini berkecimpung di Paduan Suara GPP Inawi dan Inapilia. Kemudian Ibu Kristina Susi M. Lubangkau. Iya, selama ini juga berkecimpung di Paduan Suara GPP dan melatih Paduan Suara orang tua. Untuk nomor 1, kami silakan teknisnya nanti kami panggilkan. Kami panggilkan untuk tampil ke depan. Kemudian seperti kami sampaikan kepada para radio juri, penilaian dilakukan ketika konduktor melakukan penghormatan pembuka tampil sampai penghormatan penutup, dan antara selang lagu itu tidak diperkenankan bertepuk tangan, diperkenankan bertepuk tangan. Tepuk tangan hanya kita perbolehkan ketika melakukan penghormatan penutup. Jadi juga
Talian semangat guru maka yang kota anak sekolah minggu hanya berani tampil di sini aja sudah poin bagi mereka. Jadi walaupun PH masalah orang-orang gak bisa nama tunggu-tunggu. Sedangkan nasi ada nama tunggu-tunggu. Gak bisa nama tunggu. Dari semuanya kita percayakan apa yang sudah mereka latih yang ditampilkan di sini itulah penampilan terbaik bagi penampilan terbaik mereka bagi kita. Dan untuk itu untuk 10 paduan suara sekolah minggu kita beri dulu tepuk tangan yang meriah. Oke. Dan inilah dia kami panggilkan untuk kategori sekolah minggu. Inilah nomor di 1. Nomor undi 1 akan membawakan lagu wajib Mas sekolah minggu dengan nada dasar S sama dengan Do dan lagu pilihan Kidung Jemaat 415 dengan nada dasar E sama dengan Do. Kami anak sekolah minggu,
Selanjutnya berkenan pimpinan pusat dan pendeta resort dan pendeta Gorel untuk dapat mengurus. Satu, dua. Dan videonya. Kami anak sekolah minggu Gereja Protestan Persekutuan
pilihan. Bentar, sekali lagi tahan. 1, 2, 3. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sangat senang kalau Bapak Ibu semua kita yang hadir di sini membuat siaran langsung biar ini lebih tersiar. Inilah peserta dengan nomor